sama Kenzie dan bertindak tuh aneh banget gitu. Kalau misalkan kalian dengar, dia itu dari tadi tuh kayak jalannya itu sambil ketawa-tawa, terus sambil Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette dan ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu. Bagi kalian pencinta LOL, ini adalah video buat kalian. Jadi kali ini adalah video LOL yang gak kalah menyeramkan dari video-video yang lain. Adalah tentang seorang wanita, seorang gadis bernama Kenzie. Jadi dia itu merasa ada penguntit di rumahnya, dimana dia itu sering banget ditelepon-telepon sama orang yang gak dikenal, ditelepon terus guys. Dan saat dia angkat tuh bener-bener kayak orangnya nggak ngomong apa-apa, alias benar-benar diam aja, cuman mendengarkan si Kenzie ini ngomong. Dimana nggak hanya itu aja, dia juga sering banget dikirimin foto-foto dia lagi gosok gigi, kayak ada orang yang fotoin dikirimin ke dia, dan itu benar-benar serem banget. Dan kalau kalian mau tahu lengkapnya, nonton terus video aku. Oke, seperti biasa Parker dan Chester mendapatkan email dari Kenzie, gadis yang tadi aku ceritain latar belakangnya sedikit. Nah, akhirnya setelah mendapatkan email tersebut dari Kenzie, akhirnya si Parker sama Chester merasa kayaknya kita harus membantu si Kenzie ini karena ada sesuatu yang nggak beres mungkin. Akhirnya Parker dan Chester mengundang Kenzie untuk datang ke rumahnya Parker Chester dulu nih untuk kayak diwawancara untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan masalah Kenzie ini. Nah, hari itu akhirnya Kenzie datang ke tempat si Parker sama Chester. Ya tujuannya untuk membicarakan tentang laporan tersebut lah. Tapi Kenzie datang-datang seperti kayak shock gitu karena tiba-tiba kok udah direkam gitu sama si Chester. Sit down, let's talk a little bit about the situation, okay? Yeah. Okay, yeah. Alright. Just go ahead. After you. Padahal Parker bilang memang kita kayak gini, metode kita kayak gini, memang dia akan merekam apapun yang ada gitu. Tapi di sini kayak Kenzie tuh udah agak-agak gak nyaman. Aku nggak tahu apa yang salah sama Kenzie. Mungkin dia nggak nyaman kalau misalkan terlalu direkam-rekam. Padahal kan dia tahu kalau misalkan dia nanya ke Parker sama Chester, otomatis dia udah tahu dong video-video YouTube-nya pasti akan direkam-rekam. Yang ngapain minta bantuan Parker sama Chester kalau nggak mau direkam? Dan dia bukan nggak mau direkam sih, tapi dia kayak udah rekam dari sekarang gitu, kayak nggak nyaman gitu. Akhirnya udah berlalu begitu aja, akhirnya Parker sama Chester menyuruh si Kenzie itu untuk duduk di ruang makannya dia. Nah, terus mulai tuh bertanya-tanya sama Kenzie apa yang sebenarnya terjadi. Dan si Parker nanya, apakah kamu memposting nomor telepon kamu atau alamat kamu di sosial media? Dan Kenzie bilang, iya, apakah itu ada yang salah? Kayak dia merasa itu sesuatu yang normal-normal aja dan semua temennya dia lakuin. Dimana dia posting kayak nomornya dia dan alamatnya dia, yang mana itu bahaya banget sih menurut aku kayak gitu di post di online karena nggak tahu siapa aja yang bisa datang dan isengin dia. Nah, terus di sini Parker mencoba untuk bertanya terus lebih dalam untuk menggali informasi, tapi Kenzie seperti kayak terganggu gitu. Dia merasa kayak pertanyaan si Parker itu membuat dia kayak memang aku pura-pura, memang ini main-main gitu, kayak menganggap Kenzie itu tidak serius, kayak tidak percaya dengan apa yang Kenzie katakan gitu. Namun maksudnya si Parker itu bukan seperti itu. Parker itu hanya mencari kemungkinan yang bisa terjadi. Mungkin aja ini tuh hanyalah ulah teman-teman Kenzie yang ngeprank atau iseng-iseng doang. Kan belum tentu semuanya itu bisa dikaitkan dengan sesuatu yang serem-serem kan. Tapi sih di sini Kenzie kayak udah nggak nyaman. Namun Kenzie benar-benar sangat yakin itu bukan teman-temannya dia. Teman-temannya dia nggak mungkin bertindak seperti itu, seperti kayak gitulah. Pokoknya di sini mereka seperti agak berdebat dan mulai agak nyolot-nyolotan, nggak seperti biasa gitu ya guys. Tapi akhirnya si Parker mulai menenangkan si Kenzie dan karena hari itu orang tua Kenzie lagi nggak ada di rumah, itu adalah malam yang tepat kayaknya untuk mereka untuk bisa melakukan investigasi, jadi nggak mengganggu orang rumah juga kan. Dan akhirnya si Parker sama Chester memutuskan oke, kayaknya kita harus ke rumah Kenzie untuk melakukan investigasi malam ini. Dan niatnya itu dia kasih tau Kenzie kalau misalkan dia akan naruh beberapa kamera di sudut-sudut rumah Kenzie dan nantinya dia akan menunggu di depan mobil untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau misalkan ada yang macem-macem atau ada yang aneh-aneh, dia akan masuk lagi ke dalam rumahnya seperti biasa gitulah guys. Namun di sini Kenzie kayak nggak nyaman, dia kayak parnoan gitu. Dia bilang, apakah aku tahu kameranya akan dipasang kemana aja? Kayak dia tuh antara apa ya, dia kayak gak suka banget sama kamera-kamera gitu loh. Jadi dia kayak kurang yakin dengan modal investigasinya Parker sama Chester. Dimana Parker mulai berbicara untuk meyakinkan Kenzie kalau ini adalah tujuan kita bukan untuk aneh-aneh, tapi untuk membantu kamu gitu loh. Kamu jangan kayak berpikir aneh-aneh tentang kita nggak sih, kayak
Dia udah dibantu, tapi dia malah berpikir aneh-aneh tentang Parker sama Chester, padahal dia meminta bantuan dari awalnya ke Parker sama Chester, dia nge-email kan. Dan akhirnya di sini Kenzie mulai lebih memahami lah apa yang terjadi dan mereka mulai perjalanan investigasinya. Nah, ini kayaknya si Kenzie itu udah pergi duluan, baru si Parker sama Chester karena nyiapin barang-barang segala macam, dia akhirnya nyusul dan datang ke rumahnya si Kenzie. Nah, saat sampai di rumahnya Kenzie, mereka mulai kayak mengatur semuanya, taruh kameranya di sudut-sudut, terus juga dia taruh di kamar Kenzie, taruh di dapur, pokoknya taruh di banyak hal lah, di kamar mandi, lantai bawah, pokoknya semuanya. Terus dia juga langsung ke mobil untuk melihat apa yang terjadi. Dia juga kasih tahu ke Kenzie kalau misalkan kamu bisa tidur seperti biasa aja, seperti tidak ada yang terjadi. Jadi kamu tenang aja, kita akan mengawasi semuanya gitu, katanya si Parker. Nah, terus di sini mereka mulai menunggu di mobil, mereka mengawasi setiap sudut, tapi mereka itu kayaknya mulai gantian ya, karena si Parker itu ngantuk, jadi kayaknya dia minta Chester untuk ngeliatin dulu, tapi di sini Chester juga malah ikut-ikutan tidur. Akhirnya Chester juga bangunin Parker untuk gantian karena dia juga ngantuk, dia pengen tidur. Pokoknya sampai sekarang sih kayak belum terjadi apa-apa gitu, guys. Wake up. What's that? It's nothing. Bro, that's not nothing. It's like the curtain. Look at it. No, dude, what the hell is that thing? Tapi tiba-tiba si Parker itu ngeliat ada sesuatu yang membuka jendela rumahnya Kenzie. Kayak ada yang mau masuk ke jendela rumah Kenzie, di mana dia udah bangunin Chester. Tapi Chester bilang enggak lah, itu bukan apa-apa kayak gitu. Mungkin ya masih ngantuk gitu lah. Tapi tambah lama tambah jelas banget. Jadi jendela rumahnya kayak ada yang masuk gitu ke dalam rumahnya. Itu bener-bener serem banget sih. No, dude, what the hell is that thing? Kalau misalkan aku ada di situ kayak aku udah teriak banget, dan itu mereka masih kayak santai-santai aja, mungkin mereka terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Dimana orang itu ternyata masuk lewat jendela rumahnya, terus mulai masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke kamar Kenzie nih kayaknya. Dude, this is actually getting scary. What do you mean this is actually getting scary, bro? We gotta go inside. Dude, what the heck is that? How's it moving like that? Let's go. Let's go. Dan benar-benar si Parker sama Chester udah ngeliat itu semua, jadi panik dong. Itu berarti benar-benar ada sesuatu yang datang ke rumahnya dia dan nggak tahu sosok itu sosok apa, karena nggak normal, jalannya juga nggak normal. Dan si Kenzie ini masih tidur pulas dan tidak menyadari hal tersebut, padahal orang tersebut benar-benar udah masuk ke dalam kamar Kenzie dan bertindak tuh aneh banget gitu. Kalau misalkan kalian dengar, dia itu dari tadi tuh kayak jalannya itu sambil ketawa-tawa, terus sambil kayak gitu loh. Aku bingung sih peragainnya gimana. Nah, tapi dia tuh datang ke kamar Kenzie seperti kayak anjing gitu, kayak pingin dielus-elus gitu. Jadi dia gini-ginian ke arah Kenzie gitu. Menurut aku itu sebenarnya serem banget. Tapi benar-benar Kenzie-nya tuh tidur pulas, dan akhirnya Parker Chester yang merasa itu udah nggak beres, akhirnya mereka masuk ke rumahnya Kenzie dan berlari menuju kamar Kenzie. Nah, setelah mendengar kayaknya sosok tersebut mulai mendengar ada sosok dari Parker sama Chester yang mau datang, dia langsung kayak lari terus menuju kayak attic gitu. Jadi kayak di bagian kamarnya ada kayak bagian atas, dia kayak langsung menuju ke atas gitu, kayak ke rooftopnya gitu mungkin ya. Where is it? Kenzie! Oh my god, what's going on? Where is he? Where's what? Nah, sayangnya saat Parker sama Chester itu datang, orang itu benar-benar udah nggak ada dan dia kayak teriak-teriak gitu sehingga membangunkan Kenzie. Kenzie bilang, ada apa sih, ada apa? Aku nggak ngeliat apa-apa gitu loh. Kenapa kalian tuh rempong gitu, kayak kenapa heboh banget padahal aku nggak melihat apa-apa. Di sini Kenzie kayak mulai agak tidak percaya ya, tapi si Parker sama Chester dia kayak bilang kayaknya dia lagi di atas deh, dia tuh kayaknya ada di atas atap kamar kamu gitu. Akhirnya membuat si Chester sama Parker cepet-cepetin si Kenzie, kayaknya kita harus keluar dari sini, kamu harus ke mobil karena ini benar-benar udah bahaya banget. Akhirnya untungnya si Kenzie itu percaya sama Parker sama Chester dan akhirnya dia nurutin nih si Parker sama Chester dan bergegas keluar dari rumah tersebut karena memang di dalam rumah tersebut udah bahaya banget. Up there. What are we gonna do? Call it police. All right, what's up? I'm gonna call the cops. We're not leaving. Alright,
What do you mean? He's like, you think he's up there? I have no idea. Should we leave? Yeah, just come to my car. All right, let's go. All right, let's go. Take all your stuff. Hurry up. Come on. Let's go. Parker sama Chester pun mulai mengambil barang-barang mereka semuanya, dan 2 hari kemudian setelah merekam video tersebut, dia melaporkan ke pihak kepolisian untuk ngecek rumah tersebut, karena nggak mungkin dong Kenzie datang ke rumah tersebut dalam keadaan dia nggak tahu siapa yang tinggal di dalamnya. Nah, tapi setelah pihak kepolisian itu ngecek, itu benar-benar nggak ada sosok siapapun, nggak ditemukan siapapun, jadi benar-benar masih ngegantung seperti biasa siapa sosok itu dan di mana sosok itu sebenarnya. Dan memang mereka ini masih menunggu kabar dari investigasi pihak kepolisian kayak gitu guys. Menurut kalian apakah ada yang aneh sama Kenzie? Apakah mungkin Kenzie kayak memelihara apa ya, pokoknya aku merasa ada yang aneh sih sama sosok Kenzie-nya, dan aku nggak tahu sosok itu tuh sosok apa, karena benar-benar serem banget. Kalau menurut kalian punya kayak investigasi kalian sendiri tentang kasus ini, kalian komen di bawah ini. Sebelumnya aku juga mau kasih disclaimer kalau misalkan Life of Luxury itu sebenarnya asli atau enggak sih. Mereka itu selalu bilang kalau misalkan apa yang mereka buat memang tujuan untuk menghibur. Mereka nggak bilang kalau ini settingan, tapi memang sepertinya agak-agak settingan ya, karena terlalu agak-agak jelas banget. Tapi dibalik itu semua, menurut aku ini adalah sesuatu yang patut ditonton karena mereka juga mengemasnya sangat rapi dan menarik banget untuk kita perbincangkan gitu. Sekian dulu video LOL hari ini. Semoga kalian suka video kali ini, dan kalian jangan lupa juga follow Instagram aku ke @syara_antoinette. Kalian bisa DM aku di sana. Aku suka baca-bacain DM kalian untuk aku bikin video tentang apa lagi sih yang kalian mau aku bahas. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.